dengan NIM 2025-10088. Saya Eka Putra Mangwarowo, NIM 2025-10025. Saya Ferdi Fernando, NIM 2025-1000055. Apa itu Internet of Things? Internet of Things atau yang sering kita sebut dengan IoT merupakan konsep teknologi di mana suatu objek dapat melakukan komunikasi dengan objek lainnya tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer dengan terhubung internet. IoT sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang industrial yang biasa kita sebut dengan IIoT atau Industrial Internet of Things. Keuntungan diterapkannya IoT di industrial, kita dapat memantau banyak mesin dari satu perangkat dengan waktu yang lebih efisien dan dapat terfasilitasi dengan kemudahan yang diberikan oleh IoT. Bagaimana IoT bekerja? Internet of Things bekerja dengan cara memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang tiap perintahnya dapat menghasilkan interaksi antar perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Setiap device yang ada dihubungkan dengan platform IoT yang menyebabkan device tersebut dapat berkomunikasi dengan mengirimkan data yang dimiliki oleh masing-masing device. Data-data yang dikirimkan akan disimpan dalam satu database yang berperan sebagai penyimpanan data agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Apa saja keuntungan menggunakan IoT? Yang pertama, dapat menghemat tenaga karena tidak perlu lagi campur tangan manusia. Lalu, waktu yang lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, dapat bekerja 24 jam tanpa takut ada kesalahan data. Untuk IoT atau Internet of Things pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton, seorang pionir teknologi Inggris, pada tahun 1999 saat bekerja di Pusat Auto ID Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ia menyatakan bahwa sebuah objek atau benda bisa berkomunikasi dengan internet melalui sensor yang terpasang di dalamnya, sehingga dapat terkoneksi dengan perangkat lainnya. Saat itu, IoT belum banyak diperbincangkan dan belum ada teknologi yang dapat mendukung konsep tersebut. Barulah pada awal tahun 2000-an, teknologi sensor dan jaringan nirkabel mulai berkembang dan memungkinkan IoT untuk direalisasikan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan dan pengembang yang tertarik untuk mengembangkan IoT, sehingga membuatnya semakin berkembang dan menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Untuk lebih jelas dan untuk menambah pemahaman kita tentang Internet of Things, mari kita saksikan video berikut. Bayangkan, bagaimana barang-barang elektronik di rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh? Atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi? Kok bisa? Bagaimana caranya? Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, perangkat, dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat IoT lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya seperti 192.168.8.1. Sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit.
Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat dikoneksi ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanak nasi yang telah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor, salah satunya sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke dashboard pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa IoT didasarkan pada koneksi internet dan teknologi sensor. Pertama-tama, perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi berbagai jenis data, seperti suhu, kelembaban, cahaya, gerakan, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul dari sensor tersebut kemudian dikirim ke server melalui koneksi internet. Server yang menerima data dari perangkat IoT kemudian memproses data tersebut untuk diambil kesimpulan atau keputusan tertentu. Proses ini sering disebut sebagai analytics. Hasil dari proses analytics kemudian dikirim kembali ke perangkat IoT untuk diterapkan pada sistem atau perangkat tersebut. Contoh sederhana cara kerja IoT adalah termostat pintar yang terhubung dengan sistem pemanas atau pendingin ruangan. Termostat akan mengukur suhu di dalam ruangan dan mengirimkan informasi tersebut ke server. Server kemudian akan memproses data dan mengambil keputusan apakah perangkat pemanas atau pendingin perlu diaktifkan atau dimatikan. Keputusan tersebut kemudian dikirim kembali ke termostat untuk diterapkan pada sistem pemanas atau pendingin ruangan. Secara umum, IoT memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghemat energi, meningkatkan efisiensi produksi, atau meningkatkan kenyamanan pengguna. Kita baru saja telah menyaksikan kecanggihan IoT yang dapat memudahkan manusia, namun IoT juga masih punya kekurangan dalam penerapannya yaitu 1. Keamanan. IoT seringkali menjadi target serangan siber dan keamanan dapat menjadi masalah yang signifikan ketika perangkat IoT terhubung ke jaringan. 2. Privasi. Karena IoT mengumpulkan data secara terus-menerus, kekhawatiran privasi dapat muncul karena data pribadi dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. 3. Kompleksitas. IoT dapat menjadi sangat kompleks dengan banyak perangkat yang terhubung dan kemampuan untuk mengontrol semuanya. Dan ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi atau individu yang tidak terbiasa dengan teknologi IoT. 4. Biaya.
Biaya untuk membangun, menginstal, dan memelihara infrastruktur IoT dapat menjadi sangat mahal, terutama jika organisasi atau individu membutuhkan perangkat IoT khusus. 5. Ketergantungan pada internet. IoT memerlukan koneksi internet yang stabil dan kuat untuk berfungsi, dan jika koneksi internet terputus atau tidak stabil, maka IoT tidak akan berfungsi dengan baik. Cara kerja Internet of Things.